Sebelum video ini dimulai, pertama-tama saya mau minta izin sama Mas Denny Aprisani. Saya mengambil video jenengan, mau saya upload di channel YouTube saya. Terus apabila dalam video ini ada salah kata, saya minta maaf, dan saya tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak. Intinya banyak penonton di channel saya itu yang belum tahu Mas Denny itu siapa. Beliau itu warga PSHT aja apa juga atlet atau apa gitu. Nah, di video ini akan ada penjelasannya. Sudah warga PSHT, atlet yang membanggakan bangsa Indonesia, juga pelatih TNI. Itulah Mas Denny Aprisani. Acungane jempol nggak sitoy lek. Sitoy ngunyekel HP, dadi nggak iso ngei jempol meneh. Iki. Pokoknya sebelah ini juga enak jempol tapi nggak kerekam. Oke, lanjut aja ke video ya. Intinya saya minta maaf nanti apabila di video ini ada salah kata. Kita lihat penjelasannya Mas Denny. Dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk dulur PSHT ku dimanapun Anda berada. Dan salam perdamaian goyo rukun untuk semua para warga pencak silat dimanapun berada. Dan yang netral-netral pun salam seduluran. Oke. Jadi kemarin saya tuh upload video tentang Gus Samsudin nantang Mas Denny Aprisani. Dia itu salah satu warga PSHT yang cukup terkenal, dan beliau adalah salah satu warga PSHT yang menjadi atlet dan sudah membanggakan Indonesia. Jadi di uploadan video saya itu banyak sekali komentar-komentar yang mendukung Gus Samsudin, dan ada juga yang mendukung Mas Denny Aprisani. Komentar yang mendukung Samsudin itu rata-rata begini komennya. Jangan sok tahu ilmu hikmah dan lain-lain begitu. Terus cah cilik pansos tok. Nah, cah ciliknya itu kayaknya kalau nggak mengarahnya buat saya, kalau nggak buat Mas Denny begitu. Katanya Mas Denny itu pansos, mending fokus ke silat aja, mengharumkan nama Indonesia. Perlu kita ketahui, Mas Denny itu atlet dan sudah banyak membanggakan Indonesia dengan medali-medali yang beliau dapatkan dari pertarungan di laga pencak silat ya. Setahu saya seperti itu. Bahkan Mas Denny itu pernah diundang di salah satu stasiun televisi. Saya soalnya mengikuti Mas Denny. Beliau itu saya akui warga yang hebat karena sudah menjadi atlet, bahkan menjadi pelatih para TNI. Begitu ya dulur-dulur. Jadi perlu digarisbawahi, Mas Denny itu sudah terkenal tanpa menyenggol Mas Samsudin, sudah terkenal begitu ya, dan sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia begitu. Dan ada juga yang komentar mendukung Mas Denny, gas saya Mas Denny, gas saya. Nah, tapi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat videonya ya. Kan bukan cuma saya, dulur di sekitar saya yang nonton itu ikut panas semua jadi ya. Oke, ceritain dulu ya, baru nanti merambat kemana-mana. Nah jadi pada saat itu ada Mas Adi Kadabra lagi live TikTok ya. Karena saya berteman sama Mas Adi, kalian dong live-nya lagi, TikToknya lagi live. Saya masuk, ternyata pas saya masuk live-nya dia lagi sama Mas Samsudin live-nya. Tapi mereka di sini adu argumen, cekcok ya, saling tinggi juga tensinya. Bilang kamu kok menghilang, kamu takut dan lain-lain gitu. Intinya mereka kayak saling adu argumen ya, panas juga di situ antara Mas Adi dan Mas Samsudin. Saya bilang saya masuk, daripada cekcok ya, daripada ribut mulut terus adu-adu tenaga dalam, coba sekali-sekali adu baku hantam biar saya jadi wasit gitu ya. Saya komen kayak itu tapi nggak ditanggepin. Nah, nggak tanggepin, cuman Mas Adi bilang, nah di sini ada Mas Denny nih, sahabat saya, kata Mas Adi kan kayak itu. Tapi Gus Samsudin terus dia marah-marah sama Mas Adi, marah-marah terus gitu. Kok kamu kayak gini? Intinya dia marah ya.
Terus sudah dia marah-marah, Gus Samsudinnya keluar dari live-nya Adikadabra dan saya dinaikkan oleh Mas Adi untuk ngobrol. Gimana Mas, kok bisa ribut kayak ini? Coba sekali-sekali baku hantam, gue bilang kan. Kalau udah selesai masalahnya baku hantam, udah selesai baku hantamnya maafan. Nah, itu jiwa sportif seorang petarung ya, jiwa sportif seorang atlet kayak gitu. Kalau sudah tarung udah gitu, nggak usah diperpanjang lagi masalahnya. Beda dengan berantem. Kalau berantem ya gimana ya, berantem sama bertanding tuh kesan ada sedikit perbedaan. Kalau ada bertanding itu ada jiwa sportivitasnya. Kalau berantem biasanya ingin melukai bahkan membunuh gitu ya. Nah terus masuk lagi Gus Samsudin ketika saya ada di sana, langsung dia marah-marah kayak ini. Kamu kalau mau naik pencak door aja, langsung tertuju kepada saya, langsung bilang kayak gitu kan. Loh, saya ketika dia datang langsung ngegas kayak itu terbawa suasana juga. Ayo gue bilang kayak gitu kan. Saya udah lama nggak tanding juga, tapi Gus Samsudin panjang dia ngomong. Dia bilang, kamu juga pernah membahas saya kan di konten kamu? Pernah, saya bilang. Saya tidak pernah membahas konten kamu, kata dia. Ya, kenapa emang kalau saya membahas sampean, jenengan, yang saya bahas juga ketika Gus Samsudin bertemu dengan pesulap merah, aku bilang. Saya juga menjelaskan sebenarnya kalau memang Gus Samsudin beneran ya, dia bisa membuktikan keilmuannya ketika pesulap merah datang, bukan diributkan, rame dan lain-lain ya. Misalkan gini loh. Saya seorang koki misalkan ya, saya menampilkan konten-konten saya tentang video masak. Ketika ada orang pengen membuktikan, coba kalau kamu memang bukan sekedar konten, kamu masak depan saya, saya masak gitu loh, karena memang skillnya kita. Nah begitu juga dengan yang dilakukan pesulap merah. Ketika dia datang ke sana pengen membuktikan apakah memang ilmu yang diperlihatkan Mas Samsudin di konten dia kayak ilmu mental dan lain-lain, ilmu kebal, ilmu penarikan kayak gitu kan, bukan menghilang. Inti dari saya membahas konten dia kayak gitu. Jujur saya pribadi ketika memang beneran ya bilang beneran gitu loh. Ketika kita melihat wah ini dia berani, ya udah. Atau enggak gini, kalau dia bilang ini hanya sekedar konten loh ya, hanya entertain, hiburan saja, enggak masalah, enggak apa-apa ya. Jadi selesai masalahnya di sana, itu hanya konten, jadi tidak ada sakti-saktian. Nah tapi di sini malah dibuat rame ya, sampai ada pengacara. Nah itu yang membuat rame. Balik lagi ke pembahasan saya dengan live Mas Samsudin itu ya, dia marah-marah. Terus ketika dia ngomong, kamu ini pesilat, nggak ada jiwa pesilat. Nah, hubungannya apa gitu loh? Hubungannya apa? Terus ketika saya mau motong omongannya, langsung dibilang, kamu ini nggak ada adab ya, saya lagi ngomong segala macam. Jadi saya tidak dikasih kesempatan buat ngomong. Jadi kayak kita makanya ikut panas kayak itu. Ntar saya kasih bogem kamu kayak gitu loh. Gimana tambah gak panas? Dia merembet lagi kemana-mana. Terus saya bilang, kalau memang sampean bener, tunjukin ilmu mentalnya. Kalau saya lempar pakai batu, apakah batunya bisa mental? Terus saya bilang, kamu itu nggak tahu ilmu hikmah. Kamu tuh nggak tahu ilmu hikmah, tapi jangan sok-sok masuk ke ranah ilmu hikmah. Loh. Saya potong langsung lagi. Saya tidak pernah membahas ilmu hikmah. Yang saya bahas itu sampeannya, personalnya, Gus Samsudinnya, bukan hikmahnya. Yang saya bahas ilmu mentalnya, jangan disangkut pautkan dengan hikmahnya. Karena banyak orang mempelajari ilmu hikmah ya, tidak juga mempertontonkan di konten-kontennya. Karena ilmu-ilmu kayak gitu bukan sembarangan ya. Kalau memang beneran ada. Ini karena saya nggak pernah melihat secara langsung, ya saya tidak bisa bilang apakah itu ilmu hikmah atau bukan ya. Yang saya bahas pasti Samsudinnya. Terus dia bilang, saya juga masih, nanti saya pengen bahas kalau misalkan dikasih kesempatan saya live lagi bareng dia. Ilmu hikmah itu ada pasif dan aktif, kata dia. Kamu tuh nggak tahu, bilang ke saya. Loh, berarti sampai yang ilmu mental itu hanya pada orang-orang tertentu. Iya. Terus yang sampai lakukan di konten itu bisa mental. Kok pada misalkan saya kalau datang pengen mental, apakah bisa? Ini kamu nggak ngerti ini. Itu ada pasif dan aktif. Yang di konten saya itu siapa? Dukun kan? Iya dukun. Terus kalau saya minta
minta diperlihatkan dengan saya, apakah kekuatan atau ilmu tersebut hanya kepada orang-orang tertentu? Nah, ini langsung berasumsi, wah ini orang dalam ini ya. Nah, nanti saya juga ngajak orang dalam, teman saya orang dalam, tapi dia lagi pergi. Tadi seharusnya saya membuat video ini bareng dia, karena ada dia juga di sana. Langsung kayak gitu, saya putar lagi, jangan bulat Gus, ya jangan membahas kemana-mana, balik lagi ke topik pembahasan. Tadi jenengan ngajak saya naik ke Pencak Dor. Kapan kalau mau ya? Kapan tentukan waktunya, jadwalnya. Gini aja, kalau memang mau, kita ke TV aja, biar dilihat semua orang gitu loh. Dilihat juga kalau memang Gus Samsudin sakti, wah memang sakti gitu ya. Jadi kita naik silat bebas aja ya, sama antara Pencak Dor dan silat bebas. Tapi silat bebas yang memang peraturannya sudah terarah banget ya, sudah dibuat banget. Itu ditampilkan di TV One, di One Pride. Bahkan saya juga mengupload video cuplikan yang dimana saya ngambil dari teman-teman yang merecord ya. Saya upload di Instagram saya, boleh dilihat di Instagram saya. Di situ saya mengetek Mas Marcel, yang dimana ketua umumnya silat bebas ya. Mas jadiin kami dong, jadiin kami sama Gus Samsudin. Oke, kita jadiin, kata dia. Jadi sebenarnya tinggal ACC Gus aja, Gus Samsudinnya kalau memang mau silat bebas, sama aja sebenarnya silat bebas dengan Pencak Dor. Baju saya juga sudah baju adu bebas ini ya. Jujur saya selama bertarung nggak pernah lepas, mungkin bisa lepas kalau di sini, cuman nggak mau ya, karena Gus Samsudin juga tua, orang tua ya, sebenarnya kasihan. Tapi kalau memang dia pengen mengetes ilmu kebalnya atau ilmu mentalnya ya, karena saya sebagai seorang pesilat yang mana diajarkan di S1 Terate ya, kita diajarkan ya kuat karena kita berlatih fisik ya, dan kita belajar silat sesuai dengan kodrat iramanya masing-masing, tidak ada kebal dan lain-lain. Kita tetap dipukul ada rasa sakit, tapi bagaimana cara mengurangi rasa sakit itu dengan berlatih, memperkuat otot dan lain-lain gitu. Nah, di sini saya pengen melihat apakah dengan orang yang berlatih fisik dengan ilmu mental itu bisa nih. Itu kan nyambung masih ke silat, kata dia. Kamu bahas silat aja. Justru itu silat yang saya bahas tuh. Karena pertarungan itu termasuk bagian dari bela diri. Silat ya. Jangan dibenturkan dengan al-hikmah dan lain-lain. Nah, terus di sini setelah besoknya itu rame banget di grup S1 Terate, di TikTok, di Instagram ya. Mas Denny gimana nih? Kita ramaikan aja, kita hitamkan aja tempat Gus Samsudin. Dari Malang siap merapat, Jawa Timur ya. Dari Sumatera siap merapat, dari Lampung dan lain-lain. Saya respect banget kepada dudulur ya. Dan bukan cuma dudulur, bahkan orang silat pun juga bilang, saya dukung Mas Denny ya. Kalau bisa ajak saya dari Tapak Suci, dari Pagar Nusa, dari PSHW, IKS dan lain-lain, banyak yang komen itu memberi support. Dia bilang, emang kalian kenapa kok panas banget sama Samsudin? Ada apa gitu kan? Saya bahas di live tuh, kenapa kok senang banget kayaknya kalian saya ribut sama Gus Samsudin. Terus saya juga di sini mau mengklarifikasi ya. Saya tidak mau membawa masa dengan masalah saya dengan Mas Samsudin. Karena ini cekcok, ribut, itu bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik lor ya. Jadi kalau dibilang itu kan Mas Denny yang ribut ya, biarkan saya yang jelek. Tapi saya tidak mau membawa masa SH Terate maupun pencak silat ke ranah ini. Nanti kalau saya bawa masa, silatnya jelek, organisasinya jelek. Kalaupun misalkan jadi ya ketemu, ya saya tidak mau membawa masa banyak ya. Karena masalah ini adalah masalah personal antara saya sama Mas Samsudin. Tidak ada sangkut pautnya sama organisasinya, pencak silatnya, padepokan Gus Samsudin, muridnya dan lain-lain. Ini kita selesaikan secara ini. Kalau Gus Samsudin tonton ya, kita selesaikan secara personal. Tolong dipertanggungjawabkan yang jenengan bilang sampai ngajak saya tarung di Pencak Dor. Itu tolong diklarifikasi. Kalau mau kita jadikan, kalau tidak klarifikasi. Ya, kita ketemu, jelaskan, dan saya memang mau tabayun ya.
kita tabayun, selesaikan. Dan saya pengen juga dengar dari mulutnya jenengan tentang konten-kontennya. Kalau memang asli, bilang asli, ya. Kalau memang ini sekedar hiburan, bilang ini sekedar hiburan, selesai masalahnya, ya. Ya jangan sampai berlarut-larut. Saya nggak mau juga ribut, itu bukan hal yang bagus. Makanya saya membawa diri saya pribadi. Saya kemana-mana datang ke perguruan ya paling berapa orang, kameramennya ya. Paling sering juga saya datang itu sendirian. Sangat sering saya datang ke organisasi itu sendirian. Tapi ingat, saya tidak mau datang ketika belum ada konfirmasi, ya. Kata Gus Samsudin, ayo kita ketemuan di mana aja. Berarti bisa ketemunya di jalur tengah nih, ya. Atau memang kalau dikasih konfirmasi kita bareng. Saya datang ke sana tapi dengan persyaratan tertentu, ya. Saya nggak mau rame, saya nggak mau ada KTP dan lain-lain, apalagi ada pengacara. Selesaikan baik-baik, jiwa pendekar kan. Kalau udah sih, kalau pesilat tuh gini loh, sudah marah bentrok, kalau udah ketemu sudah. Saya yakin kalau orang marah kalau udah ketemu tuh nggak sepanas itu. Tapi nggak tahu ya kalau sama Mas Samsudin ini. Saya memang sempat kesel juga, sempat emosi loh, dikasih bogem, ditantang, terus dibilang jiwa pesilatnya. Sekaligus saya pengen tanya, kata dia, ilmu pasif aktif itu apa? Ya nanti kita tanyain sama Mas Samsudin. Ya kira-kira begitulah ya, dulur sekalian kronologinya antara saya sama Mas Samsudin. Dulur itu tadi adalah video klarifikasi dari Mas Denny ya. Semoga teman-teman paham lah ya, bahwasanya Mas Denny itu nggak menantang sama sekali. Malah Mas Denny yang ditantang, mau dikasih bogem gitu loh. Terus yang komen di YouTube saya yang mengatakan, Mas Denny nggak usah ngurusin Samsudin, urusin aja silatnya, ditekuni biar membanggakan bangsa Indonesia. Nah, Mas Denny itu udah atlet, sudah banyak mendapatkan medali, membanggakan bangsa Indonesia. Itu Mas Denny. Beda dengan saya. Kalau saya cuma warga PSHT biasa, tapi kalau Mas Denny itu ya sudah atlet, ngelatih TNI. Jadi beliau itu nggak diragukan lagi kalau udah membanggakan. Kalau saya kan sekedar warga-warga biasa yang suka mereaction aja. Beda begitu ya. Kalau mau mengatakan Mas Denny kayak gitu kurang tepat begitu. Terus banyak yang mengatakan Mas Denny anak kecil dan lain-lain, yang nggak tahu apa-apa begitu maksudnya. Menurut saya kalau dari pengalaman Mas Denny, beliau tuh sudah sering silaturahmi ke sana ke sini. Pengalamannya, pengetahuannya itu udah banyak. Begitu ya. Terus yang dimaksud Mas Denny itu bukan Mas Denny membahas ilmu hikmahnya, bukan. Tapi Mas Denny itu beliau mempertanyakan, membahas tentang kesaktian Gus Samsudin yang bisa menarik benda gaib bisa berwujud, pembersihan rumah, dan berhadapan dengan dukun-dukun. Itu yang dipertanyakan Mas Denny. Dan saya itu ngikutin Mas Denny dari subscribernya sedikit loh, sampai sekarang udah jutaan. Dan saya juga udah nonton Mas Denny yang membahas Mas Samsudin itu ya, yang membahas Gus Samsudin. Di videonya Mas Denny, beliau tuh mengatakan dengan tutur kata yang lembut, menjelaskan dengan bahasa yang sopan, yang santun. Beliau tuh nggak menjelek-jelekan, itu menurut saya begitu ya. Ya dulur-dulur bisa nilai sendirilah. Bahwasanya kalau menurut saya itu Mas Denny ya begitu, orangnya baik pokoknya lah ya. Dan Mas Denny nggak menantang, tapi Mas Denny yang ditantang. Oke, mungkin itu video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.